Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kuliah farmakovigilan kali ini kita akan membahas tentang sistem pelaporan ya, khususnya untuk sistem pelaporan, mandatoring, reporting, dan juga Vigiflow ya. Baik, izin share ya teman-teman. Baik, udah kelihatan dan bisa kita mulai ya. Ya, Ibu. Nah, materi ini masih dalam sistem pelaporan ya untuk farmakovigilan. Ini adalah yang sistem mandatory reporting ya. Nah, apa itu mandatory reporting? Jadi, mandatory reporting adalah kewajiban hukum atau regulasi bagi pihak tertentu, terutama dalam hal ini industri farmasi, untuk melaporkan efek samping obat, kejadian yang tidak diinginkan, atau masalah keamanan lainnya kepada otoritas pengawas obat. Jadi kalau kita di Indonesia, tentu saja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Kalau di Amerika FDA ya, Food Drug Administration ya. Kalau di Eropa dengan EMA-nya ya. Nah, siapa saja pihak yang wajib melapor ya. Jadi mandatoring ini dia wajib ya, sistemnya tidak seperti sistem pelaporan spontaneous yang itu secara spontan saja, tapi ini harus melapor ya, wajib. Yang pertama adalah industri farmasi atau pemegang izin edar ya. Jadi marketing authorization holder atau MAH dari si industri farmasi terkait ya. Nah, kemudian juga peneliti yang terlibat dalam uji klinik, terutama pada fase post marketing surveillance ya, post marketing ya, pada fase pasca pemasaran. Berarti peneliti juga ikut terlibat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh regulasi nasional ya. Jadi ada itu di beberapa negara ya sudah ditunjuk ya untuk vaskesnya. Nah, apa saja masalah-masalah yang wajib dilaporkan? Yang pertama tentu saja terkait dengan efek samping serius ya. Jadi serius adverse event ya, SAE. Nah, termasuk di sini adalah kematian yang ditimbulkan oleh efek toksik obat yang digunakan oleh pasien ya. Kemudian kecacatan permanen atau kejadian efek samping serius pada saat pasien menjalani rawat inap di fasilitas atau pelayanan kesehatan ya. Nah, jadi ini tentu saja tidak serta-merta ya udah ada, apakah ada hubungan kausalitas antara kejadian efek samping serius dengan obat yang digunakan oleh pasien. Oke, yang kedua adalah masalah yang wajib dilaporkan, efek samping yang tidak terduga ya. Jadi unexpected adverse reaction yang tidak tercantum dalam informasi produk ya. Misalkan kalau methotrexate itu efek sampingnya nanti depresi sumsum tulang ya yang dilaporkan si methotrexate. Tapi ternyata ada obat lain yang berada dalam satu golongan, misalkan agen DMARD lain ya, yang dia itu tidak tercantum untuk side effect supresi atau depresi dari sumsum tulang belakang, tapi ternyata secara tidak terduga dia mempunyai efek seperti itu ya, efek samping seperti itu. Oke, yang ketiga adalah efek samping yang terjadi selama uji klinis atau dalam program akses khusus ya. Nah, kemudian masalah mutu produk yang berdampak terhadap keamanan pasien. Nah, ini terkait dengan mutu ya. Oke.
Nah, untuk batas waktu pelaporan di mandatory reporting ini adalah wajib dilaporkan dalam waktu 15 hari kalender sejak diketahui adanya kejadian serius yang tidak terduga atau kejadian serius yang terduga dan kejadian serius yang tidak terduga. Nah, ini dalam 15 hari kalender, bukan 15 hari kerja ya, karena bisa jadi pada saat kalender libur itu biasanya kan tidak dihitung, tapi ini 15 hari kalender. Nah, yang kedua adalah kejadian non serius dapat dilaporkan secara berkala dalam laporan periodik. Nah, di Indonesia mengacu pada ketentuan Badan POM dan peraturan Pharmacovigilance Nasional. Nah, Nah, untuk format pelaporan sendiri dari mandatory report ini itu sudah menggunakan sistem elektronik ya, di negara kita pun sudah, jadi ada sistem EMESO namanya, merupakan sistem elektronik nasional ya. Kemudian ada juga EUDRA Vigilance di Uni Eropa dan MedSWAT di Amerika Serikat. Nah, kemudian untuk format pelaporan internasional itu dia standar ya untuk formatnya. Ada format CIOM One Form ataupun ICHA 2B format ya. Nah, pelaporan ini dapat dilakukan langsung oleh industri atau melalui perwakilan lokal yang ditunjuk oleh negara setempat. Nah, ini adalah bagan pelaporan efek samping obat secara online melalui emeso-nya Badan POM, emeso.pom.go.id ya. Jadi ini alurnya. Jadi dari tenaga kesehatan dimasukkan data-datanya ke emeso. Nah, kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas di POM ya. Kemudian verifikasi ini akan dikirim melalui email. Nah, untuk tahap selanjutnya dilaporkan ya, verifikasi laporan ini sudah diverifikasi, dilaporkan ke WHO ya. Jadi terpusat ya di WHO ya, di Uppsala biasanya tuh. Jadi dia bukan berarti kejadian lokal itu didiamkan saja ya untuk yang serius, ini enggak. Artinya bahwa misalkan ada loh efek samping obat ini kejadian di daerah Medan misalkan seperti itu. Apakah diendapkan saja kejadian itu secara lokal di area tertentu di Medan ataupun di Jakarta? Enggak ya. Itu pasti akan eh, tersebar ya. Pasti dia akan diketahui oleh khalayak ya. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di dunia juga sudah tahu. Jadi cepat ya. Ini sistem apalagi yang serius itu 15 hari kalender. Nah, ini adalah tampilan form dari EMESO, ada banyak data yang harus diisi, oke, dan juga diverifikasi. Nah, apa tujuan dari mandatory reporting ini? Yang pertama adalah menjamin akuntabilitas industri farmasi dalam pemantauan produk yang mereka edarkan. Jadi ini terkaitannya dari produsen obat itu sendiri. Nah, kalau yang tadi spontaneous ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, nah itu kan tidak hanya industri farmasi ya, dari pasien, dokter ataupun instansi institusi pelayanan kesehatan, nah itu juga terlibat di dalamnya. Nah, kalau ini karena dia mandatory wajib, jadi itu nanti terkait dengan bagaimana ya kepercayaan masyarakat terhadap suatu industri farmasi, suatu pabrik ya, itu dia mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ya, terkait nanti dengan integritasnya ya dalam mengelola obat ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari mandatory reporting ini adalah untuk mempercepat deteksi sinyal keamanan berbasis data real ya, real count ya. Jadi real world di sini ya, real time datanya itu. Nah, kemudian tujuan yang ketiga dari mandatory reporting ini adalah menyediakan bukti ilmiah untuk pengambilan keputusan regulatori seperti revisi label
dari obat, pembatasan penggunaan hingga penarikan produk ya. Jadi tujuan yang ini itu sama dengan yang tadi ya, yang spontaneous reporting system. Nah, yang keempat juga sama melindungi keselamatan pasien secara berkelanjutan pasca registrasi dari suatu obat ya. Jadi ini untuk menghindari produsen-produsen atau pabrik yang nakal ya, seperti itu. Jadi pada saat registrasi itu semua kandungan yang tertera dalam formula, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan keamanan dan juga efikasi dari obat itu semuanya sudah bagus. Nah, apakah pada produksi di batch-batch berikutnya itu untuk jaminan kualitas ya, jaminan kualitas yang mana ini kaitannya dengan peran dari quality control dari suatu industri farmasi itu tetap terjamin ya. Dia bisa menjamin bahwa obat ini aman dan berkualitas dari setiap batch yang mereka pasarkan. Nah, ini perlu di sini laporan wajib ya. Nah, bahkan mungkin kita bertanya-tanya ya, sudah seketat itu untuk mekanisme pelaporan dari industri farmasi yang tujuannya adalah untuk menjamin keamanan obat yang digunakan oleh pasien. Nah, masyarakat awam juga kan bertanya ya, ini regulasinya udah ketat seperti itu. Tetapi kenapa ada juga kasus-kasus yang sepertinya itu under kontrol ya, baik dari industri farmasinya maupun dari Badan POM sendiri, karena nanti kan mereka sudah dapat izin edar, tapi kemudian apa namanya itu kan misalkan sampel ini masuk, kemudian untuk produksinya itu mulai longgar ya, sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada saat obat itu diedarkan kembali. Adapun konsekuensi dari ketidakpatuhan industri farmasi ya tentu tergantung nanti bagaimana tingkat kasus ini ya, apakah dia sampai menyebabkan korban jiwa yang banyak ya, ataupun menyebabkan cacat permanen, ataupun dia menyebabkan efek samping yang meskipun tidak menyebabkan cacat ya, tapi menimbulkan efek samping yang membuat pasien itu menderita ya, meskipun tidak cacat permanen ya. Nah, itu level untuk ketidakpatuhan ini dia berjenjang. Yang pertama adalah Badan POM akan melakukan teguran administratif ataupun denda kepada industri farmasi terkait. Nah, kemudian bisa ditangguhkan izin edarnya, ataupun kalau misalkan fatal benar itu Badan POM akan melakukan pencabutan izin edar dari perusahaan farmasi tersebut. Nah, tapi biasanya ya ya nggak biasanya, ada kalanya itu nanti kalau dicabut izin edarnya, kemudian dinaikkan lagi izinnya dengan brand yang baru. Kan banyak seperti itu ya, banyak seperti itu dinaikkan lagi, tapi pihak manajemennya, pengelolanya, ownernya, ya itu juga ya biasanya. Jadi supaya lebih cepat lagi mereka untuk memasarkan itu ya. Nah, yang ketiga, konsekuensi dari ketidakpatuhan dari suatu industri farmasi adalah tentu saja kaitannya dengan branding ya, dari perusahaan mereka ya. Jadi terjadinya penurunan reputasi perusahaan dan hilangnya kepercayaan publik. Nah, makanya untuk reputasi ini terkait dengan branding mereka, mereka biasanya nanti nggak berapa lama ya, mereka akan kembali lagi dengan brand yang baru ya, new brand. Kemudian untuk apa namanya dewan direksinya ya bisa jadi mereka otak-atik ya, bongkar pasang begitu, sehingga publik mengenalnya dengan perusahaan yang baru ya, padahal sebetulnya ya itu juga ya. Nah, kalau misalkan nanti dari pihak manajemennya itu nakal lagi ya, bermain lagi ya, itu kan ya seperti itulah ya, untuk mengkamuflase semua itu demi branding perusahaan.
Nah, di beberapa yurisdiksi dapat dikenakan sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pasien ya. Nah, kita kan sudah tahu ya kasus di 2022 itu sampai masuk ke ranah hukum dan mendapatkan sanksi pidana. Termasuk di sini apoteker yang bertanggung jawab di bidang terkait ya, di bidang terkait apakah di bidang quality controlnya ataupun di bagian penerimaan ya. Kenapa dia tidak melakukan quality control terhadap bahan baku yang mereka gunakan meskipun itu merupakan sudah supplier tetap ya dari apa namanya dari produk-produk yang biasa mereka gunakan. Jadi sampai selain dicabut izin edarnya, dicabut izin pendiriannya, ya pendirian perusahaan, tapi juga sanksi pidana ya. Jadi enggak segampang itu eh, minta maaf atau apa karena sudah menyebabkan kerugian pasien ya. Itu kan permanen ya, permanen cuci darah seumur hidup kan kasihan sekali ya masa depan dari anak-anak yang menderita itu menjadi masa depan mereka dipertaruhkan karena hanya minum obat beberapa kali saja ya yang selama ini tuh aman-aman aja minum sirup yang mengandung parastamol. Ternyata bukan parastamolnya tapi zat pembawanya ya pelarutnya. Oke, nah itulah pentingnya pengawasan dari badan otoritas di negara setempat ya. Jadi di sini ada peran otoritas regulator ya. Tentu saja di kita Badan POM. Jadi dia bukan dia, mereka menetapkan peraturan dan panduan teknis tentang pelaporan wajib ya. Kemudian menyediakan sistem pelaporan yang aman dan transparan ya. Kemudian melakukan peninjauan dan tindak lanjut atas setiap laporan yang masuk dan mempublikasikan ringkasan risiko untuk meningkatkan kesadaran publik dan tenaga kesehatan. Nah, di sini memang diperlukan orang-orang yang jujur ya, dalam artian kalau kita pikir ya di industri farmasi itu ya kan apoteker juga bagian kisi, kemudian bagian registrasi produk, orang farmasi juga apoteker juga ya kan, bagian produksinya. Pokoknya di industri farmasi yang bertanggung jawab terkait obat ini tentu saja apoteker juga ya kan. Sementara di Badan POM ya otoritas selaku otoritas regulator di situ kan juga isinya para apoteker ya. Dalam hal ini seharusnya tidak ada konflik of interest. Jadi nggak saling kenal gitu ya. Ya saling kenal sebenarnya eh, tentu saja itu suatu hal yang wajar ya. Akan tetapi kalau misalkan itu saling kenal kedekatan mereka secara personal itu cukup dekat, misalkan satu alma mater ya, misalkan saya ini ya, saya bagian registrasi produk suatu perusahaan farmasi. Nah, kemudian yang di Badan POM itu adalah teman saya sendiri, satu angkatan saya, satu alma mater saya ya, yang di bagian otoritas regulator atau dia itu orang yang berperan signifikan di regulator. Nah, ketika ada masalah ya, itu kan harusnya lepas semua ya. Jadi independen gitu ya, maksudnya ya profesional ketika melakukan tugas itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah nanti hubungan personal itu, hubungan kedekatan secara personal itu akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan ya pelaporan macam begini atau misalkan ada kasus nanti dengan mudahnya dianulir. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya sistem pelaporan itu harus transparan ya. Jadi ini kan ada beberapa teman ya yang bercerita, ada beberapa teman saya yang apoteker angkatan saya itu, mereka juga di bidang registrasi produk ya. Dia bawa produk berikut dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk dapat nomor registrasi, mendapatkan nomor izin edar seperti itu. Dan biasanya teman saya itu bercerita kalau ke Badan POM itu dia nemuin teman juga yang satu angkatan, dimintain tolong supaya lancar ya seperti itu. Sejauh itu untuk apa proses untuk mendapatkan izin edar, maksudnya supaya diproses segera mungkin itu sih sah-sah aja ya, nggak masalah itu ya, karena kita kenal teman gitu, minta tolong supaya ini produk cepat segera diproses, jadi tidak
menunggu lama ya dokumennya gitu kan, tidak mengendap ya di Badan POM gitu, itu sah-sah aja sih kalau itu menurut saya. Nah, akan tetapi jika terkait dengan adanya yang mana kasus itu sampai merugikan pasien ya atau masyarakat pengguna obat pada umumnya, nah kemudian itu dianulir, nah itu yang sebetulnya tidak kita inginkan atau bahkan kita tentang hal-hal yang seperti itu ya, kedekatan secara personal ya. Jadi seperti itulah ya. Memang profesi-profesi kita juga kan yang di Kemenkes, Dinas Kesehatan, di Badan POM ya, mainnya ya orang apoteker semua ya, itu. Jadi harus hati-hati, kita harus bisa membedakan mana yang kerja profesional, mana yang hubungan teman satu angkatan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk kolaborasi internasional, tentu saja ini akan dipantau oleh WHO melalui Uppsala Monitoring Center yang mengkoordinasi pelaporan global. EMA yang di Eropa dan FDA memiliki sistem pelaporan di wilayah masing-masing ya. Jadi format pelaporan diatur melalui konsensus International Council for Harmonization ya. Nah, kita lihat contoh ya. Ini adalah contoh kasus pelaporan wajib dari suatu industri, yang mana industri ini dia menjalankan mekanisme mandatory reportingnya ini secara benar ya. Contoh adalah pelaporan dari Valdecoxib yang dipasarkan dengan nama dagang Bextra ya oleh suatu perusahaan farmasi ya. Dan ternyata dia mempunyai risiko kardiovaskular. Nah, kita lihat ya paparannya itu bagaimana. Jadi Valdecoxib yang dipasarkan dengan nama dagang Bextra adalah obat anti-inflamasi non-steroid dari golongan selektif siklooksigenase 2 inhibitor ya. Jadi dia mirip dengan si Rovecoxib ya. Jadi memang bukan mirip ya. Mereka itu satu golongan ya. Rovecoxib Viok ini sudah pernah kita singgung ya di materi sebelumnya. Nah, obat ini diindikasikan untuk nyeri sendi dan osteoartritis, dan memang ya obat-obat anti-inflamasi non-steroid yang selektif menghambat siklooksigenase 2 ini di tahun-tahun saya pernah katakan bahwa ini sangat populer ya, sempat populer di awal-awal tahun 2000-an ya, 2000, 2001 sampai 2005 itu ya, karena dianggap memiliki efek samping gastrointestinal yang lebih ringan ya. Jadi pada kala itu ya saya saat itu baru menjadi dosen farmasi ya, mengajar mahasiswa PSPPA ini menjadi suatu pilihan ya di awal-awal tahun 2000. Oh, ternyata ada ya apa namanya itu obat nyeri yang tidak mengiritasi ke lambung, tidak menyebabkan peptic ulcer, tidak menyebabkan gastritis karena dia mekanisme kerjanya secara selektif menghambat enzim siklooksigenase 2 yang dia itu tidak menghambat prostaglandin yang notabene secara fisiologis si prostaglandin ini dia berperan dalam pembentukan lapisan mukosa lambung ya, barier mukosa. Dia nggak hambat si prostaglandin. Nah, ini pada kala itu pada masa itu ini merupakan suatu hal yang apa ya, memberikan harapan baru ya bagi penderita radang sendi dan osteoartritis ya, sendi pada lutut atau nyeri sendi di bagian lain. Ini suatu harapan baru ya bagi mereka yang mempunyai keluhan di saluran cerna ya, gastritis begitu ya. Nah, itu. Jadi banyak dokter kala itu yang meresepkan obat-obat dari golongan ini. Nah, ternyata setelah obat ini beredar luas, pihak industri farmasi sebagai pemegang izin edar mulai menerima laporan efek samping yang serius dari berbagai negara, dari pasien-pasien tentu saja ya, termasuk kejadian tromboemboli, jadi sumbatan, trombus ya, tromboemboli, kemudian serangan jantung dan reaksi kulit berat seperti Stephen Johnson syndrome ya, dan nekrolisis epidermal toksik. Nah, jadi si golongan NSAID selective inhibitor CHOX2 ini dia memang digadang-gadang aman ya bagi lambung, akan tetapi ternyata resiko
efek samping ataupun efek kardiovaskulernya ini justru jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan risiko efek sampingnya dia menyebabkan iritasi lambung. Nah, dari itu maka di sini harus hati-hati. Mana pilihan kita? Tetap kita berikan NSAID yang tidak selektif seperti halnya ibuprofen, piroxicam ataupun asam mefenamat ya kita combine dengan agen-agen gastroprotektor seperti lansoprazol yang golongan pompa proton inhibitor kah ataukah ranitidin simetidin yang merupakan antagonis apa namanya vitamin H2 kah ya kan. Uh, atau yang lain gitu. Mana yang lebih menguntungkan berdasarkan evidence based medicine, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih minimal risikonya dibandingkan dengan ketika kita memberikan agen NSAID yang dia selektif menghambat siklooksigenase 2 ya enzim siklooksigenase 2 akan tetapi efek samping ke kardiovaskulernya lebih berbahaya karena bisa menyebabkan serangan jantung, tromboemboli dan Stevens-Johnson syndrome ya, seperti itu. Nah, ini jadi harus hati-hati ya. Nah, sebagai bagian dari kewajiban mandatory reporting, laporan-laporan ini dikirim ke otoritas regulator seperti FDA dalam format periodic safety update report ya, PSUR dan expedited report dalam waktu 15 hari untuk kasus serius dan tidak terduga. Jadi ini adalah contoh pelaporan yang sangat baik dari industri farmasinya si Bextra ini. Jadi dalam 15 hari itu untuk kasus serius misalkan ada kejadian Stephen Johnson syndrome atau tiba-tiba ada serangan jantung setelah pasien menggunakan ini, langsung mereka laporkan ya. Oke, seiring waktu jumlah dan konsistensi pelaporan efek samping serius terus meningkat dan FDA memutuskan untuk melakukan tinjauan keamanan yang mendalam. Nah, berdasarkan data yang dikumpulkan melalui pelaporan wajib ini, FDA menyimpulkan bahwa risiko valdecoxib ini secara signifikan melebihi manfaat terapeutiknya, ya, terutama karena peningkatan risiko kardiovaskuler dan reaksi hipersensitivitas kulit yang berat yang bisa mengancam jiwa. Ini kan bagus ya, jadi tidak bertambah besar jumlah korban. Akhirnya pada tahun 2005 FDA meminta produsen untuk menarik Bextra dari pasar Amerika Serikat dan keputusan serupa diikuti oleh berbagai negara. Dalam laporan pasca penarikan, FDA secara eksplisit menyebutkan bahwa data yang diperoleh dari sistem mandatory reporting industri farmasi merupakan salah satu sumber utama dalam deteksi dan evaluasi risiko. Nah, jadi seperti saya katakan di awal tahun 2000, ya 2001 ketika saya mengajar di kelas PSPPA ya, Applied Pharmacotherapy, mahasiswa kita berikan kasus-kasus, mereka memaparkan studi kasus, mereka menampilkan jurnal-jurnal dan kebanyakan drug of choice untuk pasien-pasien nyeri sendi dan osteoartritis, rheumatoid arthritis, mereka merekomendasikan itu adalah agen-agen NSAID yang selektif menghambat siklooksigenase 2 ya, berdasarkan bukti jurnal yang mereka paparkan. Nah, seiring berjalannya waktu di 2005 ini geger ya, geger. Nah, saya juga termasuk yang awalnya itu ya kan kita evidence based medicine ikut jurnal ya. Oh ya, oke lah ya gitu. Nah, ketika di 2005 ini geger, saya ingat betul itu, ingat sekali ya pada saat itu geger. Ternyata itu sudah berubah. Oh, nggak recommended lagi nih yang si valdecoxib, rofecoxib dan coxib yang lain itu kan sama celecoxib ya. Itu sama aja. Dan ternyata dia kardiovaskular high risk. Ya. Nah, ini menjadi perhatian dan berubah. Jadi rekomendasinya dari mahasiswa kala itu berdasarkan evidence base adalah mereka tetap pilih NSAID yang non selektif plus dengan gastroprotector agent. Itu dirasa lebih aman ya, bukan dirasa, berdasarkan evidence based medicine itu lebih aman ya. Even untuk pasien yang tidak berisiko kardiovaskular pun kita nggak sarankan ya untuk penggunaan
ini berdasarkan bukti eviden untuk penggunaan rofecoxib, valdecoxib dan teman-temannya ya, karena risikonya cukup serius. Oke, ditarik ya dari peredaran. Nah, ada lagi satu contoh kasus ya untuk mandatory reporting ini ada juga perusahaan farmasi yang nakal ya. Contohnya si Purdue Pharma ini, perusahaan farmasi Purdue Pharma ini, dan skandal OxyContin-nya. Nah, bagaimana ceritanya ya? Ternyata dia nggak patuh terhadap mandatory reporting ya. Jadi si OxyContin ini ya eh, adalah obat yang mengandung oksikodon, sejenis opioid kuat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat ya. Karena kita tahu bahwa analgetik opioid itu nggak mungkin untuk nyeri yang sedang ke bawah ya, lemah itu enggak. Nah, produk ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Purdue Pharma dan mulai dipasarkan pada pertengahan 1990-an di Amerika Serikat. Nah, dalam beberapa tahun setelah peluncurannya muncul laporan yang semakin banyak terkait penyalahgunaan, ketergantungan, dan kematian akibat overdosis si OxyContin. Baik dari laporan itu dari klinisi ya, dari para klinisi dokter gitu, maupun institusi di rumah sakit mereka, atau dari penegak hukum, dari lawyer yang di bidang kesehatan kan ya, ada lawyer ya di bidang kesehatan. Nah, namun si Purdue Pharma ini gagal memenuhi kewajibannya dalam pelaporan mandatori terhadap berbagai side effect yang serius dan kejadian fatal yang mereka ketahui dari data internal maupun laporan dari tenaga medis. Jadi mereka berusaha untuk menutupi laporan-laporan ini, mereka tutupi, ya. Ini. Nah, apa bentuk ketidakpatuhan dari si Purdue Pharma itu? Yang pertama adalah mereka menahan atau menunda pelaporan efek samping serius kepada FDA yang notabene itu 15 hari kalender tuh harus dilaporkan efek samping serius itu. Nah, yang kedua, dia itu mengecilkan resiko kecanduan dalam dokumentasi resmi mereka dan komunikasi produk. Jadi misalkan, oh ini minimal side effect-nya, aman kok, sedikit aja kok gitu kan. Kita tahu bahwa analgetik opioid bagaimana kan efek sampingnya seperti itu. Nah, mereka itu datanya itu biasanya kan orang markup data. Kalau ini enggak ya, diapain tuh namanya, datanya dikecilkan lah seperti itu ya, dikerdilkan lah bagi mereka itu. Jadi seperti oh enggak signifikan kok gitu ya. Nah, yang ketiga, bentuk ketidakpatuhan dari Purdue Pharma ini adalah tidak melaporkan sepenuhnya kasus overdose dan penyalahgunaan yang dilaporkan melalui tim pemasaran, nah perwakilan medis dan sistem pengaduan internal. Jadi mereka di sini bermain curang ya. Kemudian mereka juga gagal mengupdate informasi keamanan pada label produk secara tepat waktu meskipun telah memiliki bukti internal mengenai risiko tinggi ketergantungan dari si oksikotin ini ya. Oke, jadi mereka tutup-tutupi nih ceritanya karena reputasi ya, reputasi dan kemudian juga kaitannya nanti kerugian besar yang akan mereka tanggung ya, karena untuk bisa apa namanya ini obat ini untuk bisa rilis ke pasaran tentu saja biayanya nggak sedikit ya, mulai dari eh, proses penelitian pada fase praklinik dan seterusnya. Itu tentu membutuhkan biaya yang sangat sangat tinggi, sangat besar. Oke, nah apa dampak dan konsekuensi dari kenakalan si Purdue Pharma ini ya terhadap OxyContin? Ternyata menjadi wabah opioid di Amerika Serikat ya, wabah bukan penyakit yang menular aja ya, tapi banyak itu korbannya. Nah, di mana penyalahgunaan opioid termasuk OxyContin ini menyebabkan ratusan ribu kematian akibat overdose sejak akhir 1990-an. Ya, mau masuk-masuk 2000 ya. Nah, konsekuensinya si Purdue Pharma ini menghadapi gugatan hukum besar-besaran dari negara bagian, kota, dan organisasi kesehatan masyarakat. Jadi si Purdue Pharma ini digeruduk rame-rame ya pada akhir tahun 1990-an itu. Nah, pada tahun 2020, Purdue Pharma menyatakan bersalah. Coba Anda lihat tentang waktunya, menyatakan bersalah atas pelanggaran pidana karena gagal melaporkan data efek samping secara akurat dan mereka harus bayar denda ya sebesar 8,3 miliar US dollar.
Ya, itulah ya. Nah, mereka takut juga ya bayar denda. Coba kalau misalkan cepat mereka laporkan efek samping ya, mereka tuh mereka ini denial ya. Jadi mereka itu nggak mau denial. Jadi istilahnya apa? Atau kalau nggak mereka ini denial, mereka tutup-tutupi dan akhirnya ketahuan banyak korban, mereka harus bayar denda. Nah, perusahaan akhirnya mengajukan kebangkrutan, pilot dan asetnya dialihkan ke entitas publik yang akan mengelola dana kompensasi untuk korban. Ya, itulah ya konsekuensinya kalau tidak ada pelaporan yang dilaporkan secara jujur dan cepat tanpa ditutupi ya. Jadi endingnya mereka ya juga bangkrut ya, gitu. Pasti mereka bangkrut karena memang udah nggak ada lagi kepercayaan publik di sini dan reputasi mereka betul-betul hancur karenanya ya. Oke. Nah, kasus Purwo ini menjadi contoh ekstrim dan tragis dari ketidakpatuhan terhadap mandatory reporting yang menunjukkan bagaimana penundaan atau manipulasi informasi keamanan obat dapat berujung pada krisis kesehatan masyarakat yang masif. Ya, inilah pentingnya sistem pharmacovigilance yang transparan dan penegakan regulasi yang tegas. Jangan sampai ada korbannya. Korban kedua-duanya, ya masyarakat awam yang menggunakan obat itu menjadi korban, kemudian juga industri farmasi yang memproduksi obat itu pada akhirnya kan juga menjadi korban ya, karena tidak ada lagi kepercayaan masyarakat, bangkrut akhirnya pilot mereka ya. Oke, next sistem pelaporan VigiFlow. VigiFlow adalah sistem pelaporan dan pengelolaan data farmakovigilance yang dikembangkan oleh Uppsala Monitoring Center (UMC) yang bekerja sama dengan WHO. Nah, sistem ini digunakan oleh negara-negara anggota WHO ya untuk laporan efek samping atau efek yang tidak di kejadian yang tidak diinginkan. Fitur utamanya pastilah mereka berbasis web ya, standar internasional, kustomisasi internasional, keamanan data, pasti datanya aman, sistem otorisasi kontrol akses yang kuat, terhubung dengan data-data di VigiBase. Nah, di Indonesia juga langsung lapor ke sini ya. Nah, implementasi di Indonesia untuk VigiFlow ini dikelola oleh Badan POM sebagai National Pharmacovigilance Center, di mana Indonesia di sini aktif mengirim data ke VigiBase sejak menjadi anggota WHO PIDM ya. Nah, tenaga kesehatan dan masyarakat dapat melapor melalui sistem nasional seperti Mesovigil, Spontan BPOM, dan EMESO yang terhubung langsung ke VigiFlow. Oke, saya kira itu ya untuk sistem pelaporan dan sudah selesai untuk sistem pelaporan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih atas atensinya untuk kuliah kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, makasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.